Udah tampil belum ya Udah. PPT-nya, teman-teman? Udah. Oke, saya mulai ya Bu Helena sama Bu Ika. Jadi saya akan mempresentasikan pendidikan di negara Kanada. Langsung aja teman-teman. Jadi pembahasannya ada sejarah pendidikannya, lalu manajemen pendidikannya, struktur dan jenis pendidikan, kurikulum, dan pendidikan guru di Kanada. Itu sejarah pendidikan di Kanada. Pada tahun 1700-an, itu mulai mendirikan sekolah umum, yaitu sekolah dasar dan sekolah tata bahasa atau sekolah menengah. Nah, ini mulai mendirikan sekolah umum, dibuka oleh mereka yang ingin mengajar dan tanpa bantuan pemerintah. Jadi sekolah ini awalnya pada tahun 1700 dibuka oleh seperti relawan yang ingin mengajar dan tanpa ada andil dari bantuan pemerintah setempat. Lalu pada tahun 1800 mendirikan sekolah hunian Kanada, yaitu sekolah ini untuk mempersiapkan anak-anak aborigin untuk mengikuti cara hidup di Eropa. Lalu tahun 1816 menciptakan sistem pendidikan dasar, yaitu dengan memilih 3 wali dan mempekerjakan guru yang disetujui oleh Dewan Pendidikan Distrik setempat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hibah dari negara Kanada. Lalu untuk tahun 1850 membentuk struktur sistem pendidikan provinsi. Dengan membentuk undang-undang pendanaan sekolah umum mulai diberlakukan aturan untuk wajib sekolah. Disahkan pada tahun 1871 oleh Provinsi Ontario. Lalu pada tahun 1890-an juga mulai mendirikan universitas dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan universitas ini umumnya disponsori oleh gereja. Nah, saat ini Kanada memiliki 163 universitas negeri dan swasta. Kemudian pada tahun 1871 itu mensahkan Undang-Undang Pendanaan Sekolah guna sekolah gratis, yaitu sekolah gratis dipandang sebagai lembaga yang membantu meringankan gesekan kelas antara orang kaya dan orang miskin. Jadi mau dari golongan orang kaya atau orang miskin itu bisa melaksanakan pendidikan sekolah gratis. Lalu untuk manajemen pendidikannya, pendidikan di Kanada adalah yurisdiksi provinsi, yaitu setiap provinsi memiliki departemen pendidikan yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan. Biasanya departemen pendidikan ini menangani dari bidang perencanaan, keuangan sekolah, pengembangan kurikulum, penilaian, pendidikan khusus, program bahasa, dan sampai renovasi atau pembangunan sekolah. Lalu Dewan Sekolah bertanggung jawab atas pengoperasian dan administrasi sekolah sehari-hari. Nah, Dewan Sekolah ini bertindak dengan parameter yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan provinsi yang dipilih oleh para divisi sekolah atau lingkungan individu. Nah, Dewan Sekolah ini dipandang penting dalam tata kelola pendidikan sebagai pemimpin perubahan pendidikan dan pelaksana inovasi dari setiap provinsi. Lalu, di semua provinsi dan wilayah, prestasi akademik siswa dinilai melalui ujian provinsi, lalu ada ujian nasional. Ujian nasional ini seperti program penilaian PAN Kanada, yaitu program penilaian khusus dari negara Kanada itu sendiri. Lalu ada penilaian internasional, seperti PISA, yaitu program penilaian pelajar internasional, Transstudi Matematika dan Sains Internasional, dan kemajuan studi literasi membaca internasional. Lalu untuk pendidikan di Kanada wajib hingga usia 16 tahun di setiap wilayah. Tapi terkecuali untuk wilayah Ontario dan New Brunswick, yaitu wajib hingga usia 18 tahun. Nah, struktur dan pendidikan di Kanada umumnya ada dibagi menjadi 3.
pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar itu sendiri mencakup prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Untuk prasekolah mulai dari usia 3 tahun, dan taman kanak-kanak mulai dari usia 4 tahun. Untuk kurikulumnya di prasekolah dan taman kanak-kanak itu umumnya mengintegrasikan dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan rekreasi. Lalu untuk sekolah dasar dimulai dari usia 7 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Kurikulum di sekolah dasar menekankan pada mata pelajaran bahasa, matematika, pengetahuan sosial, sains, dan seni. Tapi untuk anak kelas 1, sekolah dasar hanya meliputi bahasanya itu Prancis dan Inggris, matematika, gimnastik atau olahraga, dan kesenian, yaitu seni musik dan seni rupa. Oh ya, untuk pendidikan dasar itu sekolah mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu jam sekolah itu umumnya mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore. Dengan 2 kali jam istirahat, yaitu masing-masing 15 menit dan 1 jam untuk makan siang. Lalu untuk penerimaan rapot sendiri di pendidikan dasar dilakukan secara kuartal, yaitu 3-4 bulan sekali. Dan tidak ada sistem ranking. Seperti di Indonesia kan ada ranking 1 sampai 5 mungkin. Nah, untuk di Kanada tidak ada sistem ranking. Hanya mencantumkan nilai siswa di setiap mata pelajarannya. Namun untuk anak dengan nilai tertinggi di kelas, itu akan diberikan sertifikat oleh sekolah dan namanya tercantum dalam daftar nama siswa berprestasi yang dipajang di dinding sekolah. Seperti mading kalau di Indonesia. Lalu pendidikan menengah. Pada tingkat menengah, Kanada berlangsung selama 6 tahun yang dijabarkan sekolah menengah pertama atau junior high school selama 3 tahun dan menengah tingkat atas atau high school selama 3 tahun. Untuk di kelas 9-11 itu, siswa akan memilih pilihan berdasarkan kebutuhan belajar individu. Untuk di kelas 9-11 ini, siswa akan memilih pilihan berdasarkan kebutuhan belajar individu. Nah, ini maksudnya adalah apakah siswa sedang mengajar persiapan kerja atau studi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Lalu untuk di kelas 12, mereka akan mendaftar di institut yang menggabungkan pendidikan prauniversitas dan kejuruan. Sekolah menengah misalnya seperti sekolah menengah di bagian Quebec itu dicirikan adanya College the Examen General at Professional, yaitu merupakan program akademik 2 tahun untuk persiapan masuk ke universitas. Jadi sebelum masuk ke univ, mereka akan ada program selama 2 tahun untuk persiapan masuk ke universitas. Dan juga ada program kejuruan teknis selama 3 tahun untuk mempersiapkan yang ingin langsung bekerja. Lalu pemerintah menerapkan strategi student success learning to 18, yaitu untuk meningkatkan tingkat kelulusan sekolah menengah dan melibatkan siswa dalam pembelajaran terstruktur sampai usia 18 atau sampai dengan kelulusan. Yaitu ini merupakan salah satu inisiatif atau strategi menawarkan kurikulum kepada siswa sekolah menengah yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ini daftarnya itu di salah satu jurusan spesialis keterampilan tinggi seperti seni, budaya, energi, dan transportasi. Kemudian siswa yang lulus di jurusan tersebut bisa melanjutkan magang di perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi di Kanada melaksanakan perkuliahan selama 2 semester penuh dan semester pendek. Dan ada yang melaksanakan setahun penuh dengan bagiannya dalam 3 semester. Mayoritas universitas menerima mahasiswa purna waktu atau full time dan mahasiswa paruh waktu atau part time, terutama pada tingkat sarjana muda. Ada juga universitas yang menyelenggarakan kuliah luar kampus, kuliah korespondensi, dan kuliah menggunakan komunikasi teknologi atau kuliah jarak jauh. Lalu kurikulum di Kanada tadi
untuk pendidikan dasar sudah ada disinggung sedikit, yaitu kurikulum pendidikan dasar dan menengah mencakup bidang matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini yang termasuk adalah sejarah dan geografi, yang ditambahkan dengan bidang komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Untuk strategi pembelajaran yang digunakan, ada antara lain ada child center, continuous progress, team teaching, dan discovery method. Untuk metode pembelajarannya umumnya menggunakan problem based learning. Nah, ini ada daftar mata pelajaran dari mulai pendidikan dasar, itu ada fine arts, health and life skill, information and communication technology, language learning, lalu ada mathematics, physical education, science, social study. Untuk pendidikan menengahnya ada sama tadi, ada health and life skill, lalu juga ada language, ada mathematics, physical, science, social, career and technology studies, environmental and outdoor education. Ada juga information and communication technology, integrated occupational program, native language, religious and ethical studies, lalu ada second language. Nah, ini untuk yang diplomanya ada English Language Art, Social Studies, Mathematics, Science, Physical, Career and Life Management. Untuk pendidikan ada, saya hanya mendapatkan sedikit dari sumber yang dibaca dari jurnal-jurnal itu. Di Kanada mengajar dianggap sebagai aktivitas profesional. Nah, profesi guru ini dikelola secara provinsi melalui proses sertifikasi. Setiap provinsi bertanggung jawab untuk mengatur sistem pendidikan guru. Profesional guru umumnya mencakup 4 tahun atau 5 tahun studi. Dengan gelar sarjana pendidikan, biasanya membutuhkan kelulusan universitas ditambah 1 tahun studi pendidikan dan dilisensikan oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Lalu untuk gaji guru di Kanada rata-rata ada sekitar 30.000 US per tahun. Untuk dirupiahkan mungkin sekitar 439 juta kalau dirupiahkan ya. Lalu ada beberapa ketentuan dan layanan tambahan seperti ada cuti hamil, asuransi gigi, dan pensiun karena penyakit. Sekian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.